Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tanpa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Di mana kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil simulasi studi kasus pada mata kuliah gizi bencana terkait manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat, yaitu bencana gempa bumi di Provinsi Sanubari. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Hairunisa, Rindiani, Rifka Rifani, Gretchen Ivana Madaun, Indah Ramasanti, dan saya sendiri, Salsabila Putri Cita yang akan bertugas selaku moderator pada presentasi kali ini. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama, saya serahkan kepada presentator yang pertama, yaitu Gretchen Ivana Madaun. Kepadanya dipersilakan. Baik, orang yang berperan dalam pertemuan koordinasi subklaster gizi. Yang pertama, koordinasi subklaster gizi yang bertugas untuk memfasilitasi pertemuan koordinasi sesuai dengan agenda pertemuan dan menyampaikan situasi umum status gizi sebelum bencana. Kemudian yang kedua ada aksi cepat tepat yang bertugas untuk memiliki kapasitas dan sumber daya untuk melakukan distribusi, mobilisasi konselor ASI, memiliki staf yang siap untuk melakukan kaji cepat multi-joint needs analysis dan menanyakan kepada subklaster gizi apa rencana terkait pelaksanaan pengkajian cepat gizi dan bagaimana mitra subklaster dapat terlibat. Kemudian yang ketiga ada BSM Umat yang bertugas untuk menyediakan pendamping teknis, dukungan dana dan bahan untuk pelaksanaan dapur MPASI, melaksanakan distribusi bahan makanan, dan melakukan mobilisasi konselor ASI. Next. Yang keempat ada Persagi yang bertugas untuk memobilisasi konselor ke pengungsian dan melakukan pendampingan puskesmas. Yang kelima ada Dompet Bencana yang bertugas untuk membawa dan membagikan bubur bayi dan sufor dan membantu surveillance dan kaji cepat. Yang keenam ada media yang bertugas untuk membantu diseminasi pesan dan membantu pelaksanaan kaji cepat. Yang ketujuh ada tim gerak cepat gizi yang bertugas untuk membantu pengelolaan respon gizi dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan mobilisasi PMT untuk ibu hamil. Dan yang terakhir ada Universitas Sanubari Jaya yang bertugas untuk membantu kaji cepat, menyimpan stok bahan makanan anak dan bayi, dan mempunyai 5 orang ahli gizi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun dampak bencana yang pertama yaitu pendidikan. Hanya supermed yang melukul huruf. Yang kedua yaitu ekonomi dan infrastruktur. Yang pertama 30% populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua sistem telepon seluler yang lengkap dengan jangkauan luas hampir di seluruh daerah. Yang ketiga jalan raya utama antar kabupaten atau kota dalam kondisi baik dan ke daerah yang lain buruk. Yang terakhir yaitu akses jalan kecamatan ke desa terpencil adalah tanah yang semakin memburuk. Yang ketiga yaitu kesehatan. Yang pertama rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 0,03. Yang kedua anak-anak berusia 6-59 bulan 21% menerima kapsul vitamin A sebanyak satu kali dan hanya 9% anak menerima kapsul vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun. Yang ketiga yaitu 46% anak di bawah usia 1 tahun telah menerima vaksinasi campak. Yang terakhir yaitu merupakan wilayah endemik malaria. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rindiani. Kepadanya silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari dampak bencana. Yang keempat yaitu gizi. Adapun data laporan rutin terakhir diperoleh data status gizi di Provinsi Sanubari, di mana prevalensi anemia pada balita memiliki nilai 57% dan nilai paling sedikit yaitu prevalensi gizi kurang prevalensi gizi buruk yaitu 6,3%. Kemudian berdasarkan data laporan rutin terakhir dari kabupaten atau kota, terdapat pada kabupaten atau kota Ambara pada gizi kurang terdapat 16% dan gizi buruk 5%. Kemudian di kabupaten atau kota Saliwa terdapat 27% gizi kurang dan 10,9 gizi buruk. Kemudian pada kabupaten atau kota Rawang terdapat 14% gizi kurang dan 3% gizi buruk. Selanjutnya, baik yang kelima yaitu kebijakan kesehatan dan gizi. Pasien diharuskan membayar semua kecuali perawatan yang paling mendasar. Sudah ada dukungan dari pemerintah untuk menyediakan obat-obatan yang penting untuk anak-anak dan wanita hamil tanpa biaya. Dan yang kedua, kebijakan gizi nasional di Indonesia mencakup distribusi vitamin A, zat besi, dan pemantauan dan promosi pertumbuhan. Kemudian yang keenam yaitu air dan sanitasi. Ketersediaan air di Provinsi Sanubari bervariasi antara daerah. Di daerah yang dekat sungai, air tersedia sangat banyak, akan tetapi sangat sulit di daerah lainnya. Secara umum, sumber air sangat terbatas untuk sepanjang tahun. Kemudian yang ketujuh yaitu ketahanan pangan. Provinsi Sanubari merupakan wilayah dengan kerawanan pangan tinggi akibat banjir yang sering terjadi. Hal ini menyebabkan 20% dari populasi mengalami kerawanan pangan tingkat sedang. Berdasarkan kajian, keluarga hanya dapat mengkonsumsi protein hewani 1 kali dalam seminggu. Sementara gagal panen telah terjadi dan menyebabkan keluarga lebih sering mengonsumsi karbohidrat saja sebagai makanan utama. Dan yang kedelapan yaitu demografi. Ibu kota Provinsi Sanubari adalah Kota Ambara yang memiliki populasi 7,7 juta penduduk. Kemudian 44,9% dari populasi berusia di bawah 15 tahun dan 17% dari mereka berusia lebih dari 5 tahun. Kemudian 7,8% pria dan 36,3 wanita berbicara bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu literasi perempuan diperkirakan 24% dan rasio laki-laki yaitu 62% dan perempuan yaitu 38%. Baik, itu saja. Mohon maaf, baik. Selanjutnya untuk materi terkait rencana intervensi saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana intervensi. Itu ada 5. Yang pertama, pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Yang kedua, pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Yang ketiga, suplementasi gizi. Yang keempat, dukungan kelompok rentan lainnya. Dan yang kelima, komunikasi, risiko, dan pelibatan masyarakat. Next. Untuk yang poin pertama, itu adapun kegiatannya yaitu pengelolaan donasi produk pengganti ASI dan perangkatnya serta makanan dan minuman yang tidak terkontrol. Yang kedua,
penyelenggaraan dapur PMBA. Yang ketiga, akses terhadap ruang ramah ibu dan anak. Yang keempat, orientasi konseling menyusui dan PMBA dan koordinasi PMBA. Selanjutnya untuk poin kedua, itu ada identifikasi fasilitas kesehatan rujukan, tata laksana gizi kurang, tata laksana gizi buruk, rawat jalan, dan rawat inap. Selanjutnya itu memastikan ketersediaan obat dan perbekalan. Terus selanjutnya penugasan tim asuhan gizi dan pelacakan aktif serta deteksi dini oleh masyarakat. Yang ketiga itu suplementasi gizi, yaitu distribusi makanan tambahan bumil dan balita sasaran prioritas. Yang kedua, suplementasi vitamin A untuk bayi, balita, dan ibu nifas. Yang ketiga itu suplementasi untuk bumil dan rematri. Dan yang terakhir, koordinasi suplementasi gizi. Selanjutnya yang ke poin keempat itu orientasi dan pendampingan pemenuhan gizi melalui dapur umum, memastikan asupan gizi sesuai bagi penderita penyakit kronik, dan pengawasan kualitas bahan makanan dan minuman. Dan yang poin terakhir yaitu kaji cepat komunikasi resiko, diseminasi pesan kunci, dan pelibatan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi yang terakhir terkait monitoring, saya serahkan kepada Indah Ramasanti. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai monitoring pada masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Sanubari. Nah, yang pertama itu ada tujuan monitoring. Nah, tujuan monitoring ini untuk memantau pelaksanaan kegiatan respon gizi secara berkala, mengevaluasi efektivitas intervensi gizi yang telah dilakukan, mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi perbaikan program. Nah, yang kedua itu ada indikator kinerja utama atau KPI, yaitu ketersediaan makanan siap saji, makanan tambahan, suplemen gizi, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai, ketersediaan tenaga kesehatan dan relawan gizi, serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan gizi. Nah, yang pertama itu ada penjangkauannya, persentase populasi yang terdampak bencana yang menerima bantuan gizi, persentase anak balita yang menerima makanan tambahan, dan persentase ibu hamil dan menyusui yang menerima suplemen gizi. Kemudian ada status gizi. Status gizi ini berisi prevalensi gizi buruk pada anak balita, prevalensi stunting pada anak balita, serta prevalensi wasting pada anak balita. Kemudian ada kualitas pelayanannya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan gizi, tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi dan pentingnya makanan bergizi, serta adanya peningkatan praktik pemberian makanan bayi dan anak atau disingkat PMBA. Kemudian ada frekuensi monitoring. Yang pertama itu ada mingguan yang bertujuan untuk memantau kegiatan operasional dan logistik. Yang kedua itu ada bulanan untuk mengevaluasi capaian program dan mengidentifikasi masalah. Kemudian ada triwulanan untuk melakukan analisis mendalam dan menyusun laporan evaluasi. Kemudian ada metode pengumpulan data. Nah, yang pertama itu observasi langsung dengan melakukan kunjungan ke lokasi pendistribusian makanan, dapur umum, serta fasilitas kesehatan. Yang kedua itu berupa wawancara dengan melakukan wawancara dengan petugas gizi, penerima manfaat, dan tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada bentuk dokumentasi dengan mengumpulkan data dari laporan kegiatan, catatan harian, serta data sekunder. Kemudian ada survei dengan melakukan survei cepat untuk mengukur status gizi dan pengetahuan masyarakat. Kemudian ada analisis data, terbagi menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dengan menghitung persentase, rata-rata, dan
proporsi untuk mengukur capaian indikator dan analisis kualitatif dengan menganalisis data wawancara dan observasi untuk memahami konteks dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program. Kemudian ada pelaporan dengan menyusun laporan monitoring secara berkala untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga donor, serta mitra kerja. Kemudian yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi masalah yang muncul dan menyusun rencana perbaikan, melakukan penyesuaian program berdasarkan hasil monitoring, dan yang terakhir meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari presentator kelompok kami. Adapun kesimpulan dari presentasi yang telah kami lakukan tadi, yang pertama itu LSM, pemerintah, tenaga kesehatan, dan media bekerja sama dalam subkluster gizi untuk memastikan bantuan gizi terdistribusi dengan baik. Kemudian bencana ini memengaruhi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, dan sanitasi, sehingga memerlukan intervensi yang menyeluruh. Kemudian untuk intervensi pada manajemen gizi ini berfokus pada pemberian makanan bayi dan anak, penanganan gizi buruk dan gizi kurang, suplementasi, dan juga pelibatan masyarakat dalam edukasi gizi. Adapun untuk kegiatan monitoring dan evaluasinya itu pemantauan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan perbaikan program meliputi akses makanan, air, sanitasi, dan edukasi gizi pada masyarakat. Dan yang terakhir, observasi dan survei cepat ini digunakan untuk memahami kondisi gizi dan menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun untuk segala kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.